Selamat datang di acara kita Semprotan. Semprotan kali ini temanya menarik banget bro. Kita bakal ngebahas soal Ramadan dan COVID-19. Bleh. Maksudnya Ramadan ala COVID-19. Cuman kayaknya kalau ngomong Ramadan kan saya kurang gimana gitu loh. Saya harus mengundang saudara saya yang kaum mayoritas. Kebetulan juga beliau ini adalah salah satu mantan budak saya di Exot Coffee. Ya, daripada kelamaan bacot langsung aja nih kita dong. Soalnya. Ya, kenalan dulu. Gue Lukman Hakim. Bisa dipanggil Lucky atau kalau teman-teman di Jakarta bisa manggil Hakim. Baru-baru ini Lukas. Baru-baru ini dipanggil Lukas. Kenapa dipanggil Lukas? Gimana ya? Karena kalau Udah ada minat buat pindah server? belum. Wah, ngeprank. Gini man, Mm-mm. manggilnya apa nih? Saya panggil bebas aja ya. Lukman aja, Lukman. Lukman. Gini, Lukas. Ini kan konten di semprotan kali ini kita mau ngebahas Ramadan ala COVID-19. Iya, Maksudnya begini, kan tahun ini kan berbeda tuh dari tahun-tahun sebelumnya. beda. Kayak tahun ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah aja, Di rumah terus aja. Physical distancing. nggak ada bukber, nggak ada, Nggak ada, sholat idnya ada. sholat id nggak ada, jumatan nggak bisa, Bisa terawih juga. nggak boleh pulang kampung. Nggak boleh pulkam. Ya, gimana tuh kira-kira buat Mas Lukas? Terutama sih pulkam ya. Kalau Ramadan sebelumnya kan biasanya pasti ke Jakarta. Orang tua misalnya di tanah kan tinggalnya. Asli sini tapi tinggal di sana. Ya, jadi Nggak boleh ke Jakarta kenapa? karena takut membawa ke sana. Nanti saya jadi ODP sama aja Padahal kan yang paling banyak di Jakarta virusnya. udah zona merah di sini. Harusnya orang tua yang jangan kesini. Dia Nanti menularkan. Gimana? Tapi ada enggak lah. gini juga men, maksudnya corona itu Bir. kadang bagus juga, bangsat, bukan bir anjing. bagus. Ya Kayak bagusnya gini. kenapa bagusnya? Yang tadinya orang tidak pernah melakukan hal-hal positif Jadi positif. jadi positif. Positif corona. Dulu dia negatif, sekarang dia positif. Positif corona. Ya, akhirnya saya bisa melakukan kegiatan yang positif. Positifnya negatif. Positif. Negatif tapi positif. Ya, gitulah men. Gitu Jadi lah. nggak boleh pulkam nih. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Nah, terus sekarang BTW nih men. Kegiatan apa nih men? Abis dari Saya tempat situ eh, ada nganggur dulu lumayan lama. jadi Fokus kuliah. jadi deadwood. Deadwood. Fokus Baru kuliah? setelah itu, ya fokus kuliah dulu. Eh, Terus setelah itu ditema perusahaan, bukan perusahaan sih, sebuah universitas swasta di Kalimantan Selatan. kerja di Di kampus. sana, di kampus. Jadi apa? Mahasiswa. Enggak lah, masa kan. Jadi apa, Cok? Jadi TU-nya. Oh, orang TU. TU. Di Universitas Mayoritas Indonesia. Nah, Umi. terus kira-kira di pekerjaan Pekerjaan ada dampak gak sih, maksudnya dari COVID-19 gitu loh? ada dampak. Apa tadi? Nggak digaji? Bukan nggak digaji. Di PHK? Nggak juga lah. Terus? Saya disuruh work from fucking home. WFH? Work from fucking home. Bukan. Apa tuh? Work from hell. Iya. Jadi suruh Neraka. kerja di rumah? Di rumah disuruh. Tetap digaji. Loh, Enak kan? berarti menguntungkan. Untung. Iya kan? Menguntungkan juga sih sebenarnya. Berarti Ramadan ala COVID-19 itu sebenarnya membawa berkah. Membawa berkah. Bulan Ramadan kan bulan penuh berkah. Penuh berkah. Harusnya COVID-19 itu harus kita responi Dengan ini adalah sebuah berkah. sisi positifnya. Berarti Ramadan bulan ini berkahnya adalah COVID-19. Belah. Ya gini, bulan puasa kan Mm-mm. ada virus corona. Mm-mm. Akhirnya Anda dipekerjakan di rumah. Di rumah. Nggak, bangun pagi udah kerja. Belum bagi Nggak kerja harus. sambil rebahan. Nah, enak kan? Enak sih. Tetap digaji. Gaji tetap jalan. Iya. Berarti menguntungkan. Menguntungkan. Coba kalau nggak ada corona. Tetap Sudah puasa, gaji sama. gaji sama. Kerja capek-capek. Capek-capek. Iya, makanya. Nah, tapi gini men. Ngomong-ngomong Ramadan ala COVID-19 nih ya. Itu kan tanggapan dari Anda yang kaum mayoritas. Saya nih sebagai si minoritas nih. Loh, tidur jam. Capek perjalanan jauh Saya nih sebagai dari Israel. sebagai Istana Ratu Elok. Nah. Nah, lanjut man.
Saya nih men sebagai perwakilan dari kaum minoritas. Biasa kan kalau lagi bulan puasa itu kan nggak bisa makan, susah cari makan Iya. karena kan pagi siang sore nggak ada yang jual makan. ada yang jual makan. Terus juga kan saya jualan kopi nih. Gimana cuan? Ya enggak bangsat. Udah corona, boleh buka sampai jam 9 malam. Otomatis kan kedai saya buka dari jam 7 malam Sampai jam 9, sampai jam 9, 2 jam doang. 2 jam doang. Tidak ada apa-apa. 2 jam doang tuh main warnet apa anu? 2 jam itu short time, Cok. Short time doang. Short time. Short time aja sejam. Tapi akhirnya hari raya tahun ini menjadikan hari raya buat saya juga. Kenapa tuh? Ya, kan kalian setelah berpuasa merayakan hari kemenangan. Situ menang juga. Saya menang. Menangnya gimana? Menangnya jadi saya boleh bebas makan lagi. Tidak ada warung yang tutup. Buka Sudah lagi. kembali buka. Buka lagi. Iya, gitu. Merayakan ya. bersama. Merayakan lagi. Dan juga akhirnya kan juga di Banjarbaru sendiri ya, itu kita lebih bisa berbagi-bagi rezeki dengan saudara-saudara di bulan Ramadan ini karena banyak pengemis keluar. Yang mana itu? Ya di jalan-jalan. Salah satunya ini yang selalu saya amati setiap tahun. Jadi di salah satu jalan Banjarbaru, daerah dalam kota situ, pas persis depan kantor PLN Banjarbaru. Itu menjelang hari raya biasanya banyak para orang yang minta-minta tadi, kaum tidak mampu. Kaum tidak mampu dan biasanya situ kayak orang-orang yang buta yang nggak bisa lihat, tunanetra di depan kantor PLN tuh minta-minta kayak gitu, Cong. Tuh cuman agak unik menurut saya. Kenapa itu uniknya? Karena di kantor PLN mungkin Anda bisa menjelaskan gitu kan. Biasa kan Anda nih sebagai tuhan lokal Anjir. tingkat kelurahan. Kenapa tuh? Mereka maksudnya apakah memang setiap tahun budayanya harus seperti itu? Harus di PLN. Bukan harus meminta-minta, nggak ada kan? Nggak ada sih. Mungkin di daerah sini aja ya. Daerah sini aja mungkin. Jadi Cuman kenapa di situ kan? nah itu dia pertanyaan saya. Kenapa harus di daerah itu aja? Jadi depan rumah saya nggak ada yang minta-minta tuh setiap bulan puasa. Iya juga ya. Mungkin karena orang Kristen yang punya. Tahu kenapa tuh men di PLN men? Waduh. Apa men? Kan apa sih tunanetra? PLN untuk Listrik, untuk lampu, terang. ya lampu. Lampu terang. Terang, gelap. Aduh. Oh, maksudnya mereka di depan kantor PLN Biar sebenarnya nggak mau minta-minta ya kan? mencari penerangan. Mencari penerangan supaya berhenti gelap. Kok bangsat gitu men. Tapi menarik sih menurut saya. Mau iklan kayaknya. Bukan. Ada Maksudnya iklan tuh. Oh iya, ada Oh, mau iklan dulu. Tapi ngomong-ngomong iklan, kita juga punya produk yang mau kita iklanin, men. Apa tuh? Es kopi susu barbar. Wih, Ultimate Drink 250 ml. menu baru. Menu baru. Masih Mbak, nanti tipsnya di belakang ya. Ya. Nah. Ya ini guys, jadi ini Ultimate Drink es kopi susu barbar 250 ml. Menu baru ya. Harga cuma 25.000 udah bisa berdua nih bukti nih bisa berdua. Tumpah-tumpah. Dan masih ada sisa. Kenapa, Cong? Kenapa? Nafsu. Sambil ngopi. Iya. Menu baru zaman saya udah ada, belum? Zaman Anda udah ada bangsat. Oh iya udah ya. Lupa ya? Ada ultimate itu. Waktu saya suruh nyetok. Nah. Itu kan kita jualan sangat laku. Oh iya ya. Nggak kayak sekarang. Udah susah. Nggak ada yang beli. Kedai kopi juga udah menjamur. Seperti ini. Ngomong-ngomong Ramadan ala Covid-19 juga nih. Saya mau bertanya kepada Anda. Apa itu? Ini yang sering pengen saya tanyakan sih ke beberapa teman. Cuman kalau saya nanya ke teman-teman saya yang garis keras kayaknya agak susah. Oh. Saya Jadi mau tanya. berarti kayaknya nih agak. Saya mau tanya ke orang-orang yang seperti Anda yang netral saja gitu kan. Karena Anda tidak terganggu dengan saya. Tidak terganggu. Sampai misalnya puasa nih saya di depan minum makan gitu. Enggak sih? Enggak. Berarti Harusnya kan kalau lagi bulan Ramadan warung jualan biasa enggak masalah kan? Karena untuk lingkup ini ya sebanjarbaruan nggak cuma Islam aja, ada umat lain kan. Ya maksudnya kan yang berpuasa kan itu bulan
maksudnya bulan puasanya orang Islam kan yang merayakan. Harusnya kan warung nggak masalah dong buka. Nggak masalah sih. Nggak masalah ya kan. Kan misalnya ada mau cari makan pagi misalnya atau makan siang kan. Maksudnya buat teman-teman yang nggak puasa Nah, kayak iya makanya. bisa aja dia Islam juga, mungkin kayak perempuan kan kalau lagi halangan nggak boleh puasa. Nggak boleh. Terus kalau lagi sakit mungkin Lagi sakit perlu makan. perlu makan. Tuh gimana tuh tiba-tiba ada yang sakit terus nggak bisa makan kan? Mati. Susah juga. Duh. Gitu maksud saya. Berarti dari Anda sendiri tidak bermasalah dong. Nggak masalah. Teman-teman yang lain mungkin juga tidak bermasalah kan? Tidak bermasalah. Tapi kok dilarang Satpol PP gitu? Ngikutin perda ya. Perda. Masing-masing daerah. Oh iya, di daerah tertentu kan. Daerah tertentu. Mayoritas tapi kan disuruh tutup. Iya sih. Saya curiga tuh ada yang nyuruh, Pak. Yang nyuruh kayaknya. Harusnya gini, kalau memang umat maksudnya teman-teman saya yang saudara muslim ini tidak terganggu dengan makan di saat bulan puasa, maksudnya saat Anda sedang berpuasa, harusnya kan nggak harus ditutup. Makanya sih. Iya kan? bingung. Jadi saya bingung nih. Ada yang suka sweeping lagi kan. Nah, itu Makanya. kayak sengaja dicari-cari seakan-akan kalau kita lagi makan di bulan puasa itu sama kayak kita mengkonsumsi narkoba. Makan ya? Ikut ke kantor. Gitu, men. Iya. Gitu. Jadi kan perda daerah tertentu mungkin juga ada yang mengusulkan. Yang mengusulkan menurut saya nggak mungkin orang Kristen. Garis keras. Orang-orang Kristen butuh makan kok ngapain dia Iya, masa mengusulkan? dilarang ya. Sedangkan kalau dari umat Islam sendiri, karena tadi umat Islam tidak merasa terganggu dengan orang makan di depan, kayaknya nggak mungkin mereka juga yang mengajukan. Makanya itu malah Oknum kali ya. Oknum. Sebut saja oknum. Sebut saja oknum, kayak teman-teman yang pakai rompi level 3. Level 3 ya. Ya, yang sering sweeping tuh ke mall. Apalagi kalau lagi bulan Desember, tidak boleh menggunakan atribut Sinterklas. Padahal Sinterklas loh, bukan dari Kristen, kok disalah-salahin. Suka aneh saya. Nggak ada Sinterklas di tempat saya, nggak ada. Makanya aneh kan. Dia kan bukan Merry Christmas, Merry Xmas. Berarti X sama dia kan Chris. Situ X namanya. Berarti kalau Kristus adalah Xus. Itu X. Saya X Bengkara. X boy. Makanya X short boy. X short boy pas ya. Chris short boy. Cu apa sih? Bangsat. Enak. Berarti nggak masalah tuh kan kalau mau makan ya kan. Cuman karena itu peraturan dari pemerintah ya, tidak ada salahnya juga kita untuk ikut aja. Saya sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai kaum minoritas yang baik mencontohkan bagaimana bentuk taat dari sebuah aturan. Ada untungnya juga sih, saya kan bisa ikut puasa juga. Kan ikut puasa bagus buat kesehatan. Terus lumayan ngirit-ngirit duit. Iya. Udah tahu kena corona, pemasukan nggak ada, ya udah. Irit juga. Jadi lumayan bisa beli Surya. Gitu, men. Ini Surya nih, gudang garam. Iya, gudang garam Surya. Asin dong. Udah cocok. Udah nih, kayaknya kita cukup deh di episode ketiga. Nanti kita sambung di episode keempat. Sorry, ini sebenarnya konten ini sebenarnya daripada kami nggak ada upload aja sih. Jadi mending di-upload. Ngisi channel ya. Ntar yang episode 4 pasti bakal pecah. Soalnya saya ada ide pengen ngebahas tentang kepercayaan. Wis berat nih. Enggak, men. Kepercayaan dalam arti ini kayak percayaan yang simpel-simpel aja, kita mengerti aja. Saya kan sebagai umat Kristen. Nah, Anda kan sebagai kaum mayoritas. Mayoritas. Sebagai kaum mayoritas nih. Jadi saya mau ngangkat apa sih namanya? Fakta-fakta sosial aja yang berkaitan dengan kepercayaan. Realitas. Maksudnya tujuannya supaya meningkatkan nilai toleransi gitu. Supaya kita tidak saling mencela. Nanti kayak contoh deh, kayak kami kan di Amerika kenapa? kan umat Muslim kan kayak dicekal gitu. Kayak terlalu didiskriminasi ya. gitu kan. Kayak di sini juga umat Kristen itu dipandang kayak bangun gereja susah gitu kan. Ya izin terus pembangunan. itu sih nggak masalah. Orang minoritas sosokan pengen banyak gereja, umatnya lo sedikit, mau banyak, tolol anjir. Ngapain gitu loh, yang ada aja belum penuh malah mau bangun lagi. Kurang kerjaan Anda. Disuruh membanyaki itu artinya. Supaya apa? Supaya banyak umatnya. Terus kalau udah banyak diisi. Udah diisi ya jadi mayoritas. Anda jadi minor. Terus kayak gini loh maksudnya, di orang Kristen tuh di Indonesia tuh dicap kalau Natalan tuh pemabuk. Wah, oh gitu ya. padahal nggak benar. Sebenarnya saya Natalan nggak ada mabuk-mabukan.
Cuman ngisap ganja. Wah, enggak. Halo BNN. Udah. Kayak saya bener. Iya. Itu sih yang mau saya angkat. Iya. Kayaknya menarik tuh, men. Anda saya undang lagi ya. Oke, boleh. Nanti sama Indra satu. Jadi biar benar-benar mayor sama minor. Jadi Mayor kan lebih banyak. mayor Saya 2 kan? sendiri. Oh, benar. Jadi bertiga. 3. Artinya apa coba? Artinya apa? Tritunggal. Artinya Tritunggal. Iya, Dan masuk. saya ingin sedikit ingin membuka diri tentang Apa tuh? kehidupan kekristenan yang benar. Mana tahu Anda tertarik? Tertarik apa tuh? Tertarik pindah server. Tapi ngomong-ngomong nama Lukas cocok sama Anda loh. Cocok ya? Cocok. Mukanya udah cocok ya? Muka udah cocok, putih kan. Anjir. Oriental Oriental gitu. kayak minoritas sekali. Anjir. Kapan tuh mau gabung? Nunggu Ada wahyu rencana? apa wahyu lagi? Nunggu hidayah. Hidayah dari siapa? Hidayah dari siapa, boy? Dasar bangsat. Ya sudah nih, kayaknya cukup, men. Dah, sekian dulu episode 3 dari Semprotan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen juga, di share ke teman-teman, dan tombol loncengnya juga diaktifin. Mana tahu kami bakal update sebuah konten yang memang benar-benar bermanfaat buat kalian. Untuk saat ini kayaknya belum ada yang bermanfaat. Oke, kita cabut dulu. Semprotan.